Dia seperti benar-benar mencium bau parfumnya Ge Putu sementara. Setelah berminggu-minggu Ge Putu sudah tidak ada. Itu tuh pertama kalinya Aldi merasa seolah-olah Ge Putu sedang berada di sampingnya dia. Nah saat itu sebetulnya Aldi tuh kayak, kok gini? Ini tuh kayak sesuatu yang tidak masuk akal sebetulnya. Karena baru beberapa jam yang lalu Aldi tuh masih telepon-teleponan dan saling berkirim SMS dengan Ge Putu. Wih, di sana langsung si Aldi ini menangis meraung-raung sampai membuat orang-orang di sekitar tuh kayak kaget gitu loh. Nah kebetulan waktu itu kan masih ada oknum polisi yang kayak mencari bukti di sana, entah ini tuh ada apa di TKP. Salah satu oknum polisi ini bertanya kepada Aldi, kamu siapa, apa hubunganmu dengan si korban dan kene. Aldi menjelaskan semetok. Dari 2 hari yang lalu, termasuk baru beberapa jam yang lalu ya, Aldi masih telepon-teleponan dan saling berkiriman SMS dengan si Ge Putu. Aldi yakin banget, tidak mungkin kalau Ge Putu sudah meninggal tadi malam jam 7. Sesuai dengan apa yang dia dengar dari tetangga dong. Dan ketika itu ya, menurut tetangga ini juga, yang pertama kali menemukan si Ge Putu adalah tuan rumah kos-kosannya. Karena Ge Putu ini sudah tidak bisa dihubungi dari hari sebelumnya, yaitu dari kemarin gitu loh. Karena waktu itu memang ada beberapa teman-teman kuliahnya si Ge Putu yang datang ke kos mencari Ge Putu, tapi Ge Putu tuh kayak tidak bisa dihubungi, tapi sepeda motor, helm berikut dengan jaketnya masih parkir di depan kos gitu loh semeton. Makanya orang-orang tuh kayak bingung. Dan anehnya, Ge Putu ini kan tipikal anak yang sangat teliti ya. Kalau pagi dia tuh pasti mematikan lampu, tapi ini kok dari malam sebelumnya atau dari hari sebelumnya, lampu teras, lampu di dalam kamar kos itu masih hidup. Dan yang paling aneh, kalau memang Ge Putu ini pergi ke suatu tempat, kok sepeda motornya masih di sana, jaketnya, helmnya, bahkan kunci sepeda motor masih nyentel sama motor. Jadi kalau memang Ge Putu pergi, kenapa kok barang-barangnya masih di sana? Inilah yang membuat teman-temannya berikut dengan tuan rumah kosnya ini kayak bingung gitu loh, ini tuh ada apa? Makanya waktu itu ya, saat teman-teman kuliahnya si Ge Putu ini datang, kan si Ge Putu tidak ada, mereka tuh kayak bingung dan mereka pun memanggil tuan rumah. Tuan rumah ini berkali-kali memanggil namanya Ge Putu dari depan kamar karena Ge Putu tidak menyahut. Dan waktu itu juga teman-temannya itu sudah berusaha menelpon, HP-nya Ge Putu terdengar ada di dalam kamar kos. Inilah yang membuat teman-temannya Ge Putu ini curiga, apa jangan-jangan Ge Putu pingsan di dalam kamar atau bagaimana. Akhirnya semeton, setelah mendatangkan pecalang di sekitar sana ya, dengan saksi juga kepala RT RW yang ada di sana, tuan rumah pun membuka paksa kamar kosnya Ge Putu menggunakan kunci serep. Dan ketika kamar dibuka, sudah tercium bau yang sangat luar binasa. Kayak itu semeton kan ada nih salah satu temannya si Ge Putu yang kayak udah bestie banget, udah biasa datang ke kos itu gitu loh. Dia tuh masuk ke dalam dan mencari Ge Putu, tapi kok tidak ada dimanapun. Waktu itu terlihat semeton spray dalam keadaan berantakan. Baju-bajunya Ge Putu juga terlihat dalam keadaan berantakan yang ada di lemari. Nah si teman ini respedong langsung mencari ke dalam kamar mandi dan terlihat ternyata Ge Putu sudah tidak bernyawa, tergeletak di lantai kamar mandi. Boom. Kok kene? Orang-orang yang datang ke sana saat itu benar-benar kaget. Kok bisa-bisanya Ge Putu ditemukan dalam keadaan seperti itu di kamar mandi. Karena itu juga semeton akhirnya yang punya kos ini pun lapor polisi. Sampai saat Aldi datang mendengar penjelasan ini dari Pak Polisi, bahkan dari tetangga kos, Aldi benar-benar kaget. Ketika itu Aldi pun ikut ke kantor polisi dan bersaksi kene. Waktu itu sempat semeton ada orang-orang yang kayak mencurigai Aldi, apa jangan-jangan Aldi yang sudah melakukan ini. Tapi karena memang Aldi dari 2 hari yang lalu sudah berada di kampung dan dia itu memang punya alibi, ya tidak mungkin dong gitu loh semeton. Setelah dicari tahu semetonnya, aduh pokoknya ini tuh berlarut-larut, kayak lama banget kasusnya semeton, selama berminggu-minggu tidak ada yang tahu ini tuh ada apa. Kok bisa-bisanya si Ge Putu ditemukan di dalam kamar mandi, pintu dalam keadaan terkunci dari dalam, jendela dalam keadaan terkunci dari dalam, sepeda motornya Ge Putu, semuanya barang-barangnya Ge Putu masih ada di dalam kos. Dan anehnya tidak ada barang yang hilang sama sekali, yang walaupun memang lemari bajunya Ge Putu ini kayak berantakan dan spray
di atas tempat tidurnya Ge Putu juga berantakan. Ketika itu Ge Putu ini juga diotopsi teman-teman, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ataupun tanda-tanda pelecehan seksual. Tapi semeton waktu itu Aldi tuh bingung banget ini tuh ada apa ya. Setelah Aldi ini selesai berurusan dengan polisi, dia pun pergi ke rumahnya Ge Putu. Di sana orang-orang sudah menangis semeton. 4 hari setelah mayatnya Ge Putu ini ditemukan, Ge Putu pun langsung diaben dengan cara mayatnya itu dibakar dan Banten itu kayak beli di geria semeton. Saat itu semetonnya keluarganya Ge Putu benar-benar kayak bertanya pada Aldi gitu loh, ini tuh ada apa ya dek? Kenapa kok Ge Putu kayak memutuskan untuk mengakhiri hidupnya gitu loh. Nah waktu itu orang-orang tuh kayak yakin banget kalau sepertinya si Ge Putu ini bunuh diri semeton, karena ya memang di sana kan tidak ditemukan tanda-tanda perlawanan atau tidak ditemukan tanda-tanda pembobolan gitu loh. Tapi anehnya sebetulnya walaupun sebagian besar masyarakat percaya kalau si Ge Putu ini bunuh diri, tidak dengan bapaknya si Ge Putu semeton. Bapak dan juga ibunya Ge Putu ini kan memang waktu itu bekerja di salah satu kantor pemerintahan, dan mereka ini memang punya power gitu loh. Ibu dan juga bapaknya si Ge Putu ini menjalankan kecernya untuk mencari tahu sebenarnya ini tuh ada apa gitu loh. Di tahun itu semeton menurut Aldi ya, kasus ini tuh kalau sekarang tuh kayak benar-benar viral. Kejadian ini tuh diomongin dari mulut ke mulut ke mulut ke mulut. Bahkan di tempat kerjanya Aldi, semua teman-temannya Aldi tuh bertanya kepada Aldi, "Di, kamu tahu nggak kenapa Ge Putu kok bunuh diri?" gitu loh. Karena walaupun polisi belum mengeluarkan apa sih pernyataan pasti, entah si Ge Putu ini memang bunuh diri atau memang kenapa, orang-orang tuh sudah kadang yakin kalau si Ge Putu ini bunuh diri semeton. Aldi pun hanya bisa terdiam dan tidak tahu dan menjawab apa. Waktu itu sempat Aldi ini sakit selama 5 hari. Dia tuh benar-benar masih kaget banget, masih shock, masih trauma. Kok bisa-bisanya ada kejadian seperti itu? Dan anehnya semeton, ketika polisi mengecek panggilan masuk dan juga SMS yang diterima oleh HP-nya si Aldi, semua panggilan masuk dan panggilan keluar dengan Ge Putu tidak ada. Beberapa jam sebelum Aldi ini kembali ke kota Denpasar menuju ke kosnya Ge Putu, kan Aldi sempat telepon-teleponan dengan Ge Putu. Semua riwayat panggilan keluar dan panggilan masuk itu tidak ada di HP-nya Aldi. Gimana aja seolah-olah selama ini Aldi itu cuma berbicara sendiri di HP. Dan semua SMS yang masuk dari HP-nya si Ge Putu ke HP-nya si Aldi juga tidak ada sama sekali. Ketika itu polisi yang mendengar pernyataannya Aldi yang bilang kalau dari 2 hari sebelumnya mereka tuh masih telepon-teleponan, masih SMS-an, kayak kenapa dia mau kayak gitu lah sementara Aldi juga bingung. Dia tuh tidak ada menghapus riwayat panggilan keluar ataupun masuk, tapi kok tidak ada sementara. Dan ketika itu juga Aldi berusaha menjelaskan kepada keluarga besarnya Ge Putu kalau dia dengan Ge Putu tidak ada masalah apapun. Hubungannya mereka baik-baik saja. Bahkan sebelum Aldi ini pulang kampung, dia masih sempat menginap di sana gitu loh. Dan waktu itu terduganya sebetulnya cuma kayak Ge Putu ini ya diri karena tidak ada tanda-tanda pembobolan ataupun perlawanan gitu loh. Nah waktu pun berlalu semeton, waktu itu ya orang tuanya si Ge Putu kayak menyewa detektif swasta gitu loh untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan si Ge Putu. Dan selama berhari-hari itu semeton, Aldi tidak pernah bermimpi didatangi oleh Ge Putu. Aldi juga tidak pernah bermimpi yang aneh-aneh tentang Ge Putu, yang padahal dia tuh pengen sekali bertemu dengan Ge Putu walaupun cuma di dalam mimpi. Karena Aldi ini sempat sakit beberapa hari, dia tuh sampai-sampai berpikir ingin mengakhiri hidupnya karena ditinggalkan oleh Ge Putu semeton. Karena menurut Aldi ya, dia itu memang sudah ada keinginan menikah dengan Ge Putu, tapi kok tiba-tiba Ge Putu mengakhiri hidupnya gitu loh. Sempatlah Aldi ini percaya kalau Ge Putu ini mengakhiri hidupnya. Nah setelah 3 minggu berlalu sebetulnya, nah polisi juga belum bisa menemukan apakah si Ge Putu ini memang bunuh diri atau memang ada sesuatu yang terjadi. Akhirnya orang tuanya si Ge Putu pun akan mepluas, ingin menanyakan kepada orang pintar. Sebenarnya keluarga besarnya si Ge Putu ini sebelum ngabenan Ge Putu beberapa minggu yang lalu tuh sudah sempat mepluas. Tapi kenapa kok orang tuanya si Ge Putu ini kayak merasa ada yang janggal. Nah karena itu orang tuanya Ge Putu pun menghubungi Aldi. Kalau Aldi mau, ayo kita mepluas biar kita sama-sama tahu apa yang terjadi. Dan rencananya orang tuanya si Ge Putu ini akan mepluas di tempat yang berbeda gitu loh semeton, biar kayak bener-bener serak gitu loh semeton. Akhirnya Aldi pun ikut dengan keluarga besarnya si Ge Putu untuk mepluas. Ketika tiba di tempat orang pintar ini, Aldi kok seolah-olah merasa di belakangnya itu ada sesosok
makhluk yang mengikuti dia. Dan ketika Aldi ini kayak melihat ke samping, dia seperti benar-benar mencium bau parfumnya Ge Putu sementara. Setelah berminggu-minggu Ge Putu sudah tidak ada. Itu tuh pertama kalinya Aldi merasa seolah-olah Ge Putu sedang berada di sampingnya dia. Entah kengken kaden unduke ya. Tiba-tiba Aldi ini pengen banget menangis dan juga kayak tidak tahu apa yang terjadi. Nah, waktu Aldi ini masuk ke teras kamar suci orang pintar, tiba-tiba dia merasa kok badannya berat, kepalanya sakit, dan tiba-tiba dunia berputar. Entah berapa lama Aldi pingsan ya. Setelah dia ini terbangun, keluarga besarnya si Ge Putu menangis. Dan waktu itu untungnya bapaknya Ge Putu merekam apa yang terjadi. Dan ternyata Aldi ini sekitar 1 jam tidak sadarkan diri. Dan ternyata juga sementara alasan Aldi ini pingsan karena badannya Aldi ini dipinjam oleh rohnya Ge Putu. Dan ketika itu Ge Putu menjelaskan apa yang terjadi.